Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Fadilah dari Fakultas Hukum Universitas Wirraja Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil naskah esai yang saya buat, yaitu tentang pekerja seks komersial dalam paradigma perlindungan kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual? Menurut naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang itu dan tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimbang relasi kuasa, relasi gender, atau sebab lainnya yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, ataupun politik. Mengenal kekerasan terhadap perempuan yang mana kejahatan ini sangat mendunia sekali, di mana seluruh negara tahu tentang maraknya kekerasan seksual, terutama di Indonesia, yang mana banyak perempuan sebagai korban dari laki-laki yang hanya ingin hasratnya terpenuhi secara fisik maupun psikis. Sebagai contoh kekerasan seksual yang ada di Indonesia seperti kayak pemerkosaan, pencabulan, pelacuran, dan lain-lain sebagainya. Sementara kasus kejahatan seksual biasanya terjadi terhadap perempuan yang berpakaian rapi ataupun ketat tergantung pemikiran orangnya. Di mana hal itu yang mengundang para laki-laki yang pemikirannya kotor mudah untuk melakukan hal tersebut. Hal yang membuat laki-laki melakukan hal tersebut karena tidak adanya undang-undang yang mengatur terhadap si korban secara undang-undang. Di mana hal ini belum adanya hukum yang sah terkait RUU PKS dari tahun 2012 sampai sekarang yang belum disahkan. Dengan tertundanya pengesahan RUU PKS, banyak terjadi kejahatan-kejahatan seksual di Indonesia, terutama bagi PSK yang menjadi sorotan di masyarakat. Hal ini banyak masyarakat berpendapat bahwasanya dengan adanya PSK membawa dampak negatif terhadap masyarakat sebagai penerus bangsa Indonesia. Pelacuran adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah atau tindakan yang tidak senonoh dengan menerima imbalan materi atau uang. Kegiatan pelacuran tersebut sering kali terjadi antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan secara sah menurut hukum, karena hal tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan pelacur untuk mendapatkan keuntungan materi serta pelanggannya untuk melampiaskan nafsunya tersebut. Dalam melakukan perbuatan pelacuran, tidak heran jika seringkali timbul kekerasan seksual, yang mana kekerasan seksual ditimbulkan karena pengguna jasa PSK melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan PSK mengalami gangguan bukan hanya fisik, tapi juga psikis. Dengan adanya tindakan tersebut menjadi ketakutan bagi PSK karena keberadaannya sering kali diabaikan. Kondisi psikis PSK menjadi tidak stabil sehingga akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan dalam kekerasan seksual tersebut. Adanya kekerasan yang dialami oleh PSK tentu menjadi perhatian yang wajib diselesaikan oleh pemerintah. Segala tindakan yang menyalahi ketentuan hukum pidana yang mana PSK terdapat unsur kesengajaan. Ketika terjadi kekerasan seksual, maka PSK dapat diposisikan sebagai korban kejahatan seksual karena undang-undang hukum pidana sudah melarangnya. Bagaimanapun juga, keberadaan PSK sejatinya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagai perwujudan nilai universal negara Indonesia terhadap setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Adapun faktor mengapa pelacuran masih tetap ada dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Faktor tersebut sudah bukan menjadi hal yang paling berpengaruh adanya praktek pelacuran, karena mereka didesak oleh kebutuhan primer untuk bisa bertahan hidup. Pola pikir yang mereka gunakan bahwa perbuatan pelacuran sebagai wadah mata pencarian demi kelangsungan hidupnya. Kalau tidak melacur, berarti mereka tidak makan. Begitu pikiran yang ada di pikirannya, sehingga menimbulkan suatu tindakan yang kemudian terbiasa akan hal itu. Faktor lingkungan juga menjadi penyumbang pengaruh timbulnya kekerasan terhadap PSK. Pergaulan yang bebas menjadi pendorong yang semakin masifnya kasus kejahatan seksual di Indonesia.
karena mereka sudah berani menunjukkan dunianya mereka terhadap masyarakat luar mengenai kondisi lingkungan mereka, sehingga keberadaan mereka selaku warga negara Indonesia yang wajib dilindungi. Oleh sebab itu, perlunya payung hukum yang sampai saat ini belum ada dasar yang jelas untuk melindungi korban kekerasan seksual Indonesia, seperti RUU PKS yang belum disahkan. Produk hukum RUU PKS penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban kekerasan seksual dalam hal ini yang produk hukumnya masih berupa rancangan, padahal keberadaan sangat memberikan payung hukum dan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual yang ada di Indonesia terhadap pelacuran yang menjadi sasaran utama oleh pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Dalam RUU PKS pasal 1 bahwa hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban dengan tujuan mengubah kondisi korban yang tertindas, berkelanjutan dengan berpartisipasi, sehingga hak korban kekerasan terhadap pelacuran menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam poin-poin di atas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kekerasan seksual terhadap PSK menjadi subjek hukum sasaran pelaku untuk melakukan aksinya. Dalam melakukan kekerasan tersebut, menimbulkan luka fisik dan juga psikis terhadap PSK. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap PSK, yang menurut hukum dilarang karena setiap warga negara Indonesia berhak memiliki hak asasi yang sama, sebagai wujud konkret dari nilai universal serta perlunya pengesahan RUU PKS sebagai landasan untuk pemberian perlindungan terhadap PSK. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.